Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dewi Narti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang susu. Susu merupakan bahan pangan yang telah diklaim oleh ahli pangan sebagai the most nutritional food. Susu merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi karena kandungan dan komposisi zat gizinya itu hampir sempurna. Kandungan zat gizi pada susu memang hampir lengkap karena mengandung protein 3,5%, lemak 3,9%, laktosa 4,9%, serta vitamin dan mineral sebesar 0,7%. Dengan sifat zat gizi tersebut itu mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, akibat kandungan zat gizinya cukup lengkap, maka susu bersifat mudah rusak karena mudah untuk ditumbuhi oleh mikroba. Salah satu cara untuk mencegah susu itu mudah rusak dapat dilakukan proses pengolahan. Nah, produk olahan dari susu itu misalnya keju, kefir, yogurt, mentega, dan es krim. Selain itu juga dapat diolah menjadi tahu susu. Tahu susu merupakan produk olahan dari susu yang memiliki bentuk dan warna seperti tahu dari kedelai. Selain itu juga memiliki tekstur yang lebih halus dan baunya menyerupai keju. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tahu tetapi dari susu sapi segar. Penasaran? Yuk kita simak proses pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu panci kukus, panci merebus susu, pisau dan talenan, wajan, piring dan wadah, baskom, pengaduk, sendok, garpu, spatula, mangkuk dan saringan, wadah pengukus, dan kain saring. Selanjutnya ada susu sapi segar 1 liter, asam cuka, minyak goreng, tepung serbaguna, dan telur. Langkah pertama dalam proses pembuatan tahu susu yaitu susu sapi segar dituangkan ke dalam panci untuk dilakukan proses pasteurisasi. Susu dipasteurisasi dengan menggunakan api sedang. Kemudian selama proses pasteurisasi, susu dilakukan proses pengadukan. Proses pasteurisasi akan dihentikan ketika susu mencapai suhu 70 derajat Celcius atau ketika pada permukaan susu mulai timbul gelembung-gelembung kecil. Susu kemudian ditambahkan asam cuka sebanyak 1,5% atau sekitar 1 sendok makan. Setelah itu, susu terus diaduk sampai terpisah antara curd dan whey. Kemudian, curd dan whey dipisahkan melalui proses penyaringan. Curd yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk dilakukan proses pencetakan. Tahu susu dilakukan proses pengopresan agar whey dapat keluar secara optimal. Setelah proses pengopresan selesai, lalu akan dilanjutkan oleh proses pengukusan tahu susu. Masukkan tahu susu ke dalam wadah pengukus, kemudian masukkan ke dalam panci yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tahu susu dilakukan proses pengukusan selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah proses pengukusan selama 30 menit, lalu tahu susu siap untuk diambil. Tahu susu dapat dimakan secara langsung atau juga dapat digoreng. Nah, kali ini aku akan membuat tahu crispy. Tahu akan dipotong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian. Tahu yang sudah terpotong kemudian dimasukkan ke dalam telur satu persatu dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam tepung untuk dibaluri secara merata. Kemudian apabila tahu sudah terbaluri semua menggunakan tepung, akan dilanjutkan proses penggorengan. Tahu digoreng menggunakan api sedang hingga berwarna coklat kekuningan. Setelah dingin, tahu dimasukkan ke dalam kemasan berbentuk kotak. Kemasan kemudian ditutup, lalu diberi label pada kemasan dengan merek produk Full Milk Crispy.
Dalam satu kemasan, produk memiliki berat 225 gram. Tahu susu yang terbuat dari susu sapi segar itu mengandung kadar air 61,52%, kadar abu 5,98%, kadar lemak 35,07%, serta protein 46,25%. Nilai gizi tersebut menunjukkan bahwa tahu susu merupakan bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi untuk dikonsumsi. Prinsip pembuatan tahu susu dilakukan dengan penggumpalan protein menggunakan bahan penggumpal alami maupun buatan. Proses pembuatan tahu susu diawali dengan proses pasteurisasi, yaitu susu direbus hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Pasteurisasi dilakukan untuk membunuh bakteri patogen dan non-patogen atau bakteri pembusuk dan perusak, serta untuk meningkatkan kualitas susu. Tahu susu diberi bahan penggumpal atau koagulan berupa asam asetat atau asam cuka sebesar 1,5% dari jumlah susu yang digunakan. Proses koagulasi pada susu itu menghasilkan dua produk. Yang pertama itu ada curd yang berbentuk padatan dan yang kedua adalah whey sebagai by-product yang berbentuk cairan. Curd merupakan gumpalan putih yang sebagian besar tersusun atas kasein susu yang menggumpal akibat aktivitas koagulan baik asam maupun enzim proteolitik. Sedangkan whey merupakan hasil samping dari proses pembuatan tahu susu yang masih memiliki zat gizi seperti protein dan laktosa. Whey pada proses pembuatan tahu susu masih dapat dimanfaatkan kembali untuk membuat nata the whey karena whey masih mengandung laktosa dan nutrisi esensial sehingga cocok sebagai substrat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tentunya pembuatan nata the whey ini memerlukan bahan tambahan lainnya. Pembuatan tahu susu akan terjadi koagulasi dengan penambahan asam cuka. Karena suasana asam, protein susu akan mencapai titik isoelektrisnya sehingga terjadi penggumpalan. Protein susu atau kasein akan menggumpal ketika mencapai titik isoelektrisnya, yaitu pada pH 4,7, sehingga akan terjadi perubahan bentuk susu dari cair menjadi padatan. Nah, selain itu, kenapa menggunakan koagulan berupa asam asetat? Kenapa tidak menggunakan koagulan lainnya? Karena selain mudah untuk didapatkan dan juga murah, asam asetat dapat menghasilkan tahu susu dengan protein lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan penggumpalan protein oleh asam asetat berlangsung secara cepat dan serentak di seluruh bagian susu, sehingga sebagian protein yang semula tercampur dalam susu akan terperangkap di dalamnya, terjadi penggumpalan dengan mengeluarkan whey. Asam cuka yang digunakan sebesar 1,5% karena menurut jurnal yang aku baca, konsentrasi 1,5% asam cuka dapat meningkatkan rasa gurih pada tahu susu, sedangkan konsentrasi 2% akan menurunkan rasa gurih, karena rasa gurih akan tertutupi oleh rasa asam. Tahu susu yang dihasilkan memiliki tekstur, warna, aroma, dan rasa yang berbeda dari tahu yang terbuat dari kedelai. Tahu susu memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan tahu yang terbuat dari kedelai, karena tahu susu memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar air tahu yang terbuat dari kedelai. Kekenyalan berkaitan dengan kadar air yang terkandung dalam suatu produk. Semakin tinggi kadar air, maka produk tersebut akan semakin lembek. Tahu susu juga memiliki warna sedikit kekuning-kuningan, karena di dalam susu mengandung pigmen karotin. Selain itu juga, tahu susu yang dihasilkan memiliki aroma yang khas dibandingkan dengan tahu yang terbuat dari kedelai dan juga memiliki rasa yang sedikit manis. Aroma sedap pada tahu susu berasal dari lemak, sedangkan rasa manis dari tahu susu berasal dari laktosa. Jumlah rendemen pada tahu susu dipengaruhi oleh kemampuan enzim dan bahan penggumpal dalam menggumpalkan protein susu dan kondisi pH saat penggumpalan. Karena pH yang mendekati pH yang optimal untuk penggumpalan, maka akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Selain itu juga, koagulan akan mempengaruhi mutu dari tahu susu yang dihasilkan. Saran dari aku dalam proses pembuatan tahu susu itu menggunakan susu sapi segar lebih dari 1 liter, sehingga tahu susu yang dihasilkan itu lebih banyak. Karena 1 liter susu sapi segar itu dapat menghasilkan sekiranya 150 gram tahu susu. Berdasarkan percobaan pembuatan tahu susu menggunakan koagulan asam asetat, didapatkan bahwa tahu susu yang dihasilkan memiliki warna sedikit kekuningan, memiliki aroma susu, dan memiliki tekstur kenyal. Tahu susu akan mengalami penggumpalan dengan penambahan asam asetat sehingga menghasilkan curd dan whey.
Sekian dari aku, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.